Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Naila Rezkia Amalia, mahasiswa dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah PAUD di Indonesia. Sejarah PAUD di Indonesia dimulai jauh sebelum kemerdekaan. Awalnya, konsep ini dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda sekitar tahun 1900-an. Mereka mendirikan sekolah persiapan yang dikenal sebagai Froebel School atau Voorklas. Sayangnya, sekolah ini hanya diperuntukkan bagi anak-anak Belanda, Eropa, dan sebagian kecil kaum bangsawan atau penyanyi pribumi. Namun, kesadaran akan pentingnya pendidikan untuk anak bangsa mulai muncul dari para tokoh pergerakan nasional. Tahun 1919, organisasi Aisyah mendirikan Bustanul Atfal atau BA di Yogyakarta sebagai bentuk respons. Puncaknya tahun 1922. Bapak pendidikan kita, Kin Hajar Dewantara, mendirikan Taman Indriya sebagai bagian dari perguruan taman siswa. Ini adalah lompatan besar karena pendidikan prasekolah mulai menerapkan filosofi yang berakar pada kebudayaan dan nasionalisme Indonesia. Saat masa penjajahan Jepang 1942 sampai 1945, lembaga-lembaga ini terus berlanjut meskipun sempat berubah corak menjadi sistem Nippon. Namun intinya adalah pendidikan prasekolah sudah mulai ada di Indonesia. Era awal kemerdekaan 1945 sampai 1990-an. Setelah Indonesia merdeka, semangat membangun pendidikan prasekolah semakin kuat. Istilah yang paling dominan saat itu adalah Taman Kanak-kanak atau TK. Pemerintah berbagai yayasan swasta gencar mendirikan TK. Tahun 1957, banyak TK negeri mulai dibangun. Pada masa ini, kurikulum TK terus berkembang, namun fokus utama adalah mempersiapkan anak untuk sekolah dasar. Perkembangan signifikan lainnya terjadi pada tahun 1960 hingga 1963. Ketika pemerintah mulai mengirimkan sumber daya manusia untuk belajar ke luar negeri, membawa pulang model-model pendidikan anak usia dini yang lebih modern, yang kemudian memicu modernisasi skala besar. Pada era ini, meskipun perhatian pemerintah masih berfokus pada jenjang dasar dan menengah, peran guru-guru TK dan organisasi seperti IGTKI, Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia, sangat vital dalam menjaga eksistensi dan kualitas pendidikan prasekolah. PAUD lahir dan didefinisikan 1990-an sampai awal 2000-an. Titik balik penting terjadi sekitar akhir tahun 1990-an. Secara yuridis, istilah pendidikan anak usia dini atau PAUD baru benar-benar muncul dan diakui. Istilah ini lebih luas dari sekedar TK. Lahirnya PAUD didorong oleh dukungan dan tawaran proyek dari lembaga internasional seperti Bank Dunia pada tahun 1997. Mereka melihat pentingnya investasi pada usia emas. Pada periode ini, kesadaran bahwa pendidikan untuk anak usia 0-6 tahun tidak hanya terbatas pada taman kanak-kanak semakin menguat. Maka, muncul dan dikembangkanlah jenis layanan lain seperti kelompok bermain atau KB untuk anak 3-4 tahun dan tempat penitipan anak atau TPA untuk anak 0-3 tahun. Tonggak sejarah terpenting adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU Sisdiknas. Dalam bab 6 pasal 28, PAUD secara resmi diakui sebagai jenjang pendidikan yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar dan dapat diselenggarakan melalui jalur formal, TK, RA, non-formal, KB, TPA, dan informal, pendidikan keluarga. Untuk mengakomodasi jalur non-formal dan informal, pemerintah pada tahun 2001 membentuk Direktorat Pendidikan Anak Dini Usia atau PADU
Penataan dan penguatan pasca 2003 sampai masa kurikulum 2013. Setelah diakui secara hukum, PAUD memasuki babak penataan dan penguatan. Program PAUD menjadi salah satu prioritas pembangunan pendidikan nasional. Fokus utama pada masa ini adalah pemerhatan akses, peningkatan kualitas pendidik, dan standarisasi layanan. Tahun 2005, organisasi profesi Himpaudi atau Himpunan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan PAUD Indonesia didirikan yang berperan besar dalam memperjuangkan kesejahteraan dan kompetensi guru PAUD non-formal. Dari segi kurikulum, terjadi pergeseran besar. Jika sebelumnya pembelajaran PAUD di Indonesia terkesan terlalu SD, yaitu fokus pada kalistung atau membaca, menulis, berhitung, perlahan mulai bergeser ke arah pendidikan yang holistik atau integratif. Puncaknya dengan hadirnya kurikulum 2013 PAUD, terjadi penekanan pada pendekatan saintifik dan integrasi nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. Ada penegasan bahwa belajar di usia dini adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain. PAUD era kini atau kurikulum merdeka dan digital. Kita tiba di era sekarang yang sering disebut era society atau era pasca pandemi, di mana teknologi dan inovasi menjadi kunci. PAUD di Indonesia kini bergerak menuju kurikulum merdeka. Konsep utamanya adalah fleksibilitas dan berfokus pada kebutuhan anak. Guru diberikan otonomi lebih besar untuk merancang pembelajaran yang relevan dengan konteks lokal dan perkembangan unik setiap anak. Program seperti transisi PAUD ke SD yang menyenangkan juga diluncurkan untuk memastikan anak siap bersekolah. Tanpa dipaksa bisa membaca, menulis, dan berhitung di awal. Tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi. PAUD dihadapkan pada integrasi teknologi atau PAUD menggunakan media digital untuk pembelajaran yang kreatif. Namun di sisi lain, kita juga perlu menjaga keseimbangan agar anak tidak kehilangan waktu bermain dan interaksi sosial secara langsung. Pemerintah kini terus berupaya meningkatkan kompetensi guru, memastikan kurikulum tidak hanya sekedar formalitas, tetapi benar-benar membangun fondasi karakter dan kemampuan dasar anak, demi menyambut generasi emas 2045. Kesimpulan, itulah perjalanan panjang pendidikan anak usia dini di Indonesia, dari Probable School yang eksklusif, Taman Indria yang nasionalis, hingga PAUD holistik integratif, dan kurikulum merdeka hari ini. Kita belajar bahwa PAUD bukanlah sekedar tempat penitipan, tetapi fondasi utama bagi masa depan bangsa. Mari kita terus dukung dan optimalkan pendidikan di usia emas ini, karena masa depan Indonesia dimulai dari ruang-ruang kelas PAUD. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.